Bagian tanaman kelor yang jelas harus dihindari adalah kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bro, mbak sis, ketemu lagi sama Bu Desu. Sudah pernah makan belum puding kelor? Apakah kelor bisa dibikin puding? Kalau belum, penasaran bagaimana caranya? Yuk ikuti video Bu Desu selanjutnya. Come on. Udah subscribe belum? Kalau belum, tak tungguin. 1, 2, 3, ting. Oke, lanjut. Manfaat kelor menurut rri.co.id. Pertama, memberikan nutrisi untuk tubuh. Daun kelor adalah sumber vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Dalam sekitar 200 gram daun kelor yang telah dipotong-potong, terkandung nutrisi sebagai berikut. Pertama, protein, vitamin B6, vitamin C, zat besi, riboflavin, vitamin A, dan magnesium. Kedua, kaya akan antioksidan. Antioksidan berfungsi untuk melindungi tubuh dari radikal bebas. Kadar radikal bebas yang terlalu tinggi dapat meningkatkan resiko terhadap berbagai penyakit seperti diabetes mellitus tipe 2 hingga penyakit jantung. Ketiga, membantu menurunkan kadar gula darah. Daun kelor juga disebut dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Sayangnya, belum banyak penelitian yang mengungkapkan manfaat daun kelor dalam hal ini. 4. Membantu meredakan peradangan. Daun kelor mengandung isothiocyanat anti peradangan, sehingga tumbuhan ini dipercaya dapat membantu meredakan peradangan yang terjadi di tubuh. 5. Menurunkan kolesterol. Manfaat daun kelor yang disebut dapat membantu menurunkan kolesterol membuatnya menjadi incaran banyak orang. Pada daun kelor, efek penurun kolesterol disebut mirip dengan almond dan oat. 6. Melindungi tubuh dari keracunan arsen. Pada penelitian yang dilakukan di hewan, uji daun kelor disebut dapat melindungi tubuh dari racun arsenik yang tidak jarang bisa masuk ke tubuh melalui kontaminasi makanan dan air. 7. Membantu mengatasi kanker. Manfaat daun kelor lain yang tak kalah hebat adalah kemampuannya dalam memperlambat pertumbuhan sel kanker. Hal ini membuat daun kelor juga berguna dalam membantu kemoterapi lebih efektif. 8. Baik untuk daya ingat. Kandungan antioksidan serta zat-zat kimia yang ada dalam daun kelor dipercaya dapat meredakan stres dan peradangan di otak. Hal ini membuatnya baik untuk meningkatkan daya ingat. 9. Baik untuk jantung. Ekstrak daun kelor disebut berpotensi mengatasi dislipidemia, salah satu jenis penyakit jantung akibat naiknya kadar kolesterol serta trigliserida di tubuh. 10. Mencegah anemia. Kandungan zat besi yang cukup tinggi dalam daun kelor membuatnya dipercaya dapat mampu mencegah anemia. Meski begitu, penelitian lebih jauh masih perlu dilakukan untuk memastikan manfaat daun kelor ini. 11. Berpotensi mengatasi infeksi bakteri. Ekstrak daun kelor juga dipercaya dapat membantu meredakan infeksi yang terjadi akibat bakteri. Pasalnya, tanaman ini mengandung bahan yang bersifat antimikrobial sehingga mampu memusnahkan bakteri, terutama bakteri berjenis gram positif. 12. Dipercaya baik untuk wanita menopause. Daun kelor yang dikonsumsi dalam bentuk bubuk dipercaya dapat membantu meningkatkan kadar antioksidan pada wanita yang telah mengalami menopause. Pada usia menopause, kadar antioksidan di tubuh memang akan menurun akibat berkurangnya produksi hormon estrogen. Namun, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk mengetahui manfaat daun kelor untuk hal tersebut. 13. Baik untuk anak yang malnutrisi. Salah satu manfaat daun kelor yang belum banyak diketahui adalah kemampuannya dalam membantu meningkatkan berat badan pada anak-anak yang dengan malnutrisi. Manfaat ini bisa didapat dengan mengkonsumsi bubuk kelor selama 2 bulan secara teratur. Konsumsi daun kelor pada dasarnya relatif aman. Hal ini yang membuat banyak masyarakat Indonesia menjadikan daun kelor sebagai konsumsi sehari-hari. Daun ini biasa diolah dengan cara ditumis atau menjadi sayur bening. Bagian tanaman kelor yang jelas harus dihindari adalah akarnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa akar daun kelor beracun, sedangkan bagian-bagian lain hanya berbahaya apabila dikonsumsi secara berlebihan. Meskipun dapat dikatakan aman, namun konsumsi daun kelor sebaiknya tidak berlebihan, terutama jika Anda memiliki
kondisi kesehatan tertentu. Guys, udah sampai rumah. Ini kelornya. Pertama kita petiin daunnya. Guys, ini udah cukup segini aja, kurang lebih 200 mg. Nanti kita tumbuk. Guys, ini daun kelornya udah dicuci, ditumbuk dulu ya. Kalau punya blender di rumah bisa di blender. Guys, kayaknya ini udah. Dikasih air kurang lebih 1 liter. Kalau punyanya blender, di blender. Langsung ditambahkan agar-agar, terus dimasak. Berhubung Bude nggak punya, jadi gini caranya. Guys, ini Bude kasihnya cuma 500 ml supaya nanti dalam satu agar-agar gini cepet kental. Sari kelornya tadi yang udah diperes masukkan ke panci, kemudian ditambah 100 gram gula pasir. Kalau mau dikasih vanili boleh juga biar wangi, kalau enggak juga enggak apa-apa, jadi kasih biar wangi. Habis itu dikasih agar-agarnya. Guys, kelor itu kalau belum dimasak memang baunya kurang sedap, tapi setelah dimasak nanti nggak ada bau, baunya hilang dan rasanya juga hilang, nggak ada rasanya, tapi banyak khasiatnya. Ini udah dicampur, sekarang tinggal direbus sampai mendidih. Yuk kita merebus. A few moments later. Udah mendidih guys, kita masukkan dalam cetakan ya. Guys, ini dimasukkan ke cetakan ini. A few moments later. Guys, agar-agar kelornya udah matang, kita icip-icip ya. Jadinya kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Masih terasa kelornya. Kalau memang nggak suka bau kelor, bisa dikasih susu untuk menyamarkan baunya. Enak. Masih layak dimakan dengan rasa yang enak. Simbolannya
tetap menurut Bunda itu realistis.